Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tryout ketiga tentang SJT, penilaian kerja sederhana bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K nanti. Saat Bapak Ibu berada pada sesi ketiga ini, pastikan sudah mengikuti sesi pertama dan kedua. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Nomor 1, setelah melakukan analisis penilaian harian, Bu Siti mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar yang sama. Pelaksanaan remedial yang dapat dilakukan oleh Bu Siti adalah A. Pembelajaran ulang dengan media yang berbeda-beda, B. Pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda-beda, C. Bimbingan secara kelompok, D. Pembelajaran ulang, E. Bimbingan perorangan. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini ada kata kunci ya, bahwa kesulitan yang dialami itu oleh beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar yang sama. Sehingga dalam menjawab soal ini pastikan kita memahami bahwa tidak semua peserta didik yang mengalami kesulitan. Maka yang dapat kita lakukan ataupun yang dapat dilakukan oleh Bu Siti dalam melakukan remedial adalah, silakan Bapak Ibu mana? Ya, benar sekali, bimbingan secara kelompok ya, bimbingan secara kelompok. Mengapa demikian? Ya, kalau dilakukan dengan pembelajaran ulang ini berarti semua siswa ya. Kemudian bimbingan perorangan ini jika ada satu saja siswa yang mengalami kesulitan. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat, yang bermakna, ya proses kognitif ini adalah proses perkembangan anak ya Bapak Ibu. Baik. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat, yang bermakna A. Mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, B. Membangun arti dari proses pembelajaran, C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian, D. Melakukan atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak biasanya, E. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata ataupun kata kunci mengingat, maka jawaban yang tepat adalah, iya benar sekali, yang A, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kita lanjutkan soal ketiga. Semakin tinggi daya dukung, semakin KKM yang ditetapkan. Apa itu KKM Bapak Ibu? Ya, kriteria ketuntasan ya, minimum ya. Nah, jadi semakin tinggi daya dukung, maka semakin A. rata, B. sama, C. rendah, D. sedang, E. tinggi. Dari KKM yang ditetapkan. Bapak Ibu silakan jawab. Ya, tentu semakin tinggi daya dukung, semakin tinggi pula KKM yang ditetapkan. Soal keempat, perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan mengambil risiko. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagian keterampilan abad ke-21. Bapak Ibu, di sini kami telah sertakan arti ya dari pilihan masing-masing. A. Digital Age Literacy, B. Inventive Thinking, C. High Productivity, D. Low Age Literacy, E. Effective Communication. Tentu saja Bapak Ibu ataupun kita mengalami sedikit kendala ya dengan istilah-istilah asing seperti ini, maka kami sertakan istilah ataupun terjemahannya. Jadi kalau yang A ini literasi secara digital, proses pembelajaran membaca secara digital. Kemudian inventive thinking ini adalah daya cipta ataupun optimis, tingkat optimis yang tinggi. Kemudian high productivity, tentu produktivitas tinggi. Kemudian low age literacy, daya baca ataupun literasi usia dini. Kemudian effective communication, tentu saja komunikasi yang efektif. Jadi dari soal keempat ini kalau kita lihat, pernyataan tentang mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas,
dan mengambil resiko. Nah, ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Beberapa kalimat di sini. Maka kemudian ditambah satu lagi, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Maka pernyataan ini merupakan ciri dari sebagian keterampilan abad ke-21. Jadi yang mana satu Bapak Ibu? Ya, kita lihat dari kata kunci di atas, terutama di bagian pengambilan resiko ini, maka tentu saja jawabannya adalah iya, yang B ya, daya cipta dan optimis. Di sini ya, kata-kata optimis ini yang mengikat kata kunci pengambilan resiko. Soal kelima, Bu Endang melakukan post test. Apa itu post test Bapak Ibu? Post test adalah tes setelah melakukan pembelajaran. Ini. Bu Endang melakukan post test setelah melaksanakan pembelajaran. Tujuan tes tersebut adalah untuk mengetahui kecuali. Jadi semua post test yang dilakukan itu akan menghasilkan tujuan sebagaimana disebutkan di bawah ini. Ada satu yang tidak. A. Minat dan bakat peserta didik yang berbeda-beda. B. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik. C. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik. D. Kemampuan awal peserta didik. E. Kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. Nah, hasil dari post test tentu saja menghasilkan 4 dari 5 pilihan di bawah. Ya, kecualinya adalah, ya tentu saja kemampuan awal peserta didik bukan tujuan dari pelaksanaan post test. Soal ke-6, kurikulum harus diterapkan dan diadaptasi dengan karakteristik dan potensi peserta didik, juga dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu A. Relevansi, B. Kontinuitas, C. Fleksibilitas, D. Sinkronisasi, dan E. Efisiensi dan efektivitas. Nah Bapak Ibu, kalau kita memahami secara teori bahwa kurikulum itu harus dapat diterapkan dan diadaptasikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Sehingga jawabannya adalah harus relevan ya. Harus relevan. Jawabannya A. Soal ke-7. Jika dalam hasil penilaian harian peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan remedial yang tepat adalah. Nah, pada soal ke-7 ini sedikit berbeda dengan soal pertama ya Bapak Ibu, di mana di sini para peserta didik mengalami kesulitan berbeda-beda ya. Kesulitannya itu berbeda-beda. Sehingga dalam remedial yang dapat dilakukan adalah A. Pembelajaran ulang dengan media yang berbeda-beda. B. Pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. C. Bimbingan secara kelompok. D. Pembelajaran ulang. E. Bimbingan perorangan. Nah, artinya konsepnya kita harus melihat pada kata kunci peserta didik. Artinya bukan pada cara pengajarannya ya, tapi kemampuan kesulitan berbeda itu terjadi pada peserta didik. Maka jawaban yang tepat pada soal ke-7 adalah remedial dilakukan dengan cara bimbingan perorangan, yakni yang E. Soal ke-8. Ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan, kegiatan mengasosiasi pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fase. Nah, di sini kata kunci yang mungkin kita agak ragu adalah pada kata kunci kegiatan mengasosiasi. Di sini kami sudah mencarikan literatur bahwa mengasosiasi itu artinya mengolah informasi. Maka pada fase mana proses pengolahan informasi dilakukan? A. Data processing. B. Data collection. C. Stimulation. D. Problem statement. Dan E. Data information. Nah, kalau kita lihat dari kata mengasosiasi itu adalah mengolah informasi, maka jawaban yang tepat adalah data processing. Soal selanjutnya, menurut Tomlinson tahun 1999, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah. Nah, sekarang kita pahami dulu apa makna dari berdiferensiasi. Di sini kami sudah dapat literatur bahwa proses berdiferensiasi itu adalah proses pengajaran dengan memberikan berbagai model pemahaman sesuai karakter siswa. Proses pengajaran dengan memberikan berbagai model pemahaman
sesuai karakter siswa. Maka, prinsip pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah A. Beragam profil belajar diperhatikan. B. Setiap peserta didik memiliki keunikan. C. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. D. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. E. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, pastikan kita memahami dari proses ataupun konsep berdiferensiasi ini. Maka kalau kita lihat dari model pemahaman sesuai karakter siswa, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. Soal ke-10. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi A. Meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan. B. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Ya, strategi adalah, Bapak Ibu, silakan pikir dulu. Ya, betul sekali. Strategi meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Jadi sebuah cara ya, atau sebuah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 11. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini tidak termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan. Ingat Bapak Ibu, ada 4 prinsip yang termasuk ya, tapi ada 1 yang tidak termasuk. A. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. B. Siswa belajar lebih dari satu sumber belajar. C. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. D. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Mana Bapak Ibu? Ya, jawaban yang tepat adalah pembelajaran bertumpu pada budaya global. Ya, yang C ya Bapak Ibu. Soal ke-12. Klasifikasi meminta peserta didik memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban yang lebih relevan. Ini adalah bagian dari A. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. B. Fungsi guru memberikan pertanyaan. C. Tujuan guru memberikan pertanyaan. D. Komponen-komponen memberikan pertanyaan. Ada 3 kata kunci di sini yang dapat kita garis bawahi, yaitu meminta peserta didik untuk memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, dan meminta ketepatan jawaban. Ini adalah sebuah teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan oleh guru. Nomor 13. Keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah definisi dari keterampilan berpikir. Ya, di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu ya. Keterampilan berpikir ya, untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah definisi dari A. Creativity. B. Collaboration. C. Communication. D. Critical thinking. Ya, kata kuncinya jelas ya Bapak Ibu. Keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan, maka ini adalah critical thinking. Soal ke-14. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Thorndike, B. Ausubel, C. Bandura, dan D. Skinner. Ya, tentu untuk menjawab pertanyaan ke-14 ini, kita memang harus memahami atau memiliki konsep teori pembelajaran yang lebih kuat ya Bapak Ibu, karena ini merupakan teori-teori belajar yang terkenal dalam proses pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya, Thorndike. Kita lihat referensi yang diberikan, bahwa menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi memang teori stimulus respon ini adalah teori yang dicetuskan oleh Thorndike. Soal ke-15, konsep penting dalam teori belajar Vygotsky adalah, nah kembali lagi kita ditanyakan dengan konsep belajar ya, para tokoh ataupun para ahli.
Bapak Ibu tentu harus kembali memahami dulu ya. Ya, sedikit sulit ini pertanyaannya. Kira-kira mana dari konsep belajar yang pernah dicetuskan oleh Vygotsky? Apakah A, B, C, ataupun D? Ya, teori belajar yang populer menurut Vygotsky adalah yang B, Bapak Ibu ya. Scaffolding dan Zone Proximal Development. Mari kita lihat literaturnya. Di sini disebutkan bahwa Vygotsky lah pencetus daripada teori belajar Zone Proximal Development dan Scaffolding. Soal ke-16. Pembelajaran yang bermakna mendorong peserta didik untuk lebih: A. Memahami, B. Menghargai, C. Mandiri, D. Terampil, E. Peduli. Pembelajaran yang bermakna mendorong peserta didik untuk lebih. Bapak Ibu yang mana? Ya, silakan berpikir dulu. Ya, tentu saja pembelajaran yang bermakna mendorong peserta didik untuk lebih memahami. A. Soal ke-17. Bahan ajar yang dibuat ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan KD dan materi pembelajaran yang akan dilakukan dalam KBM. Yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah: A. Handout, B. Bahan ajar non-cetak, C. Bahan ajar cetak, D. Modul, E. LKS. Nah, kata kuncinya adalah bahan ajar yang dibuat secara ringkas, Bapak Ibu. Mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul sekali, handout. Ya, handout ini seperti catatan kecil ya Bapak Ibu, yang dibuat secara ringkas. 18. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Adalah fungsi kurikulum sebagai, kita ulangi, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, ini merupakan fungsi kurikulum sebagai: A. Fungsi diagnostik, B. Fungsi pemilihan, C. Fungsi persiapan, D. Fungsi penyesuaian. Ya, jika kita lihat dari pengertian, maka fungsi kurikulum di atas adalah sebagai fungsi diagnostik. A ya Bapak Ibu. Soal ke-19. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengamati, 2. Merefleksi, 3. Merencanakan, dan 4. Melaksanakan. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut Chemist dan Taggart adalah, jadi Bapak Ibu perlu tahu ada teori tindakan kelas yang dicetus oleh Chemist dan Taggart, ya tokoh pembelajaran. Mana Bapak Ibu kalau kita urutkan mana satu? Nah, langkah-langkah ini harus diurutkan secara benar menurut Chemist dan Taggart. Silakan Bapak Ibu lihat A, B, C, dan D. A, B, C, D, ataupun E. 3, 2, 2, 4 artinya ini dari merencanakan, kemudian merefleksi, 2 lagi, kemudian merefleksi lagi, kemudian 4 melaksanakan. Ini tentu salah ya, 2 kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang mana? Ya, yang betul adalah merencanakan, melaksanakan, kemudian mengamati, lalu merefleksi. Kita lihat teori yang diberikan. PTK model Chemist dan Taggart pada setiap siklus dari 4 langkah adalah rencana, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ya, jadi jawabannya C ya Bapak Ibu. Soal terakhir. Baik, ini adalah soal terakhir untuk tryout seri P3K3. Berikut adalah peranan dari kurikulum kecuali. Berikut adalah peranan dari kurikulum kecuali. Peranan kritis dan evaluatif, B. Peranan konservatif, peranan informatif, D. Peranan filosofis, E. Peranan kreatif. Ya, di bawah ini adalah semuanya peranan kurikulum kecuali ada satu yang bukan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mana yang bukan? Yang bukan peranan kurikulum adalah peranan filosofis, D.